Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat, dan kita ngobrol kembali bersama dengan Bung Rocky. Dan ini seperti biasa, Bung Rocky ini on the road ya, Bung Rocky ya. Iya, saya lagi ke arah Jawa Timur, Blitar, Hmm, Trenggalek, hmm. bersama institusi yang disebut Forum Diskusi Akal Sehat Indonesia, Uh, Fordasi. udah terbentuk itu rupanya. Ya, kalau urusan itu urusan di Hambalang tuh. Ya, 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 ya. Saya kira nanti itu akan banyak itu apa daerah-daerah yang membentuk begitu tahu ada ormas baru atau di kelompok diskusi lah, bukan ormas lah ya, Bung Rocky ya. Ya. Tapi Oke, ini bukan ormas penerima izin usaha tambang. pertambangan ya lain. Ya, ya, ya. Oke, Bung Rocky, pernyataan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Presiden terpilih kemarin dalam ketika memberikan pembekalan untuk perwira remaja TNI dan Polri itu masih terus menjadi perbincangan yang seru, dan tentu saja bagi kalangan yang menjadi pendukungnya Pak Jokowi ini melihat bahwa ini kelihatannya ada tanda-tandanya dipelintir atau dibenturkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Padahal sebenarnya bukan seperti saya kira, mungkin bukan maksud semacam itu. Bagaimanapun sejak awal kita juga sudah membaca dengan latar belakangnya Pak Prabowo pasti akan beda pendekatannya dalam pembangunan dengan Pak Jokowi. Ya betul, kan ini bukan keselio lidah atau Mm-mm. upaya Mm. berbeda dengan Jokowi. Tapi memang jenis persoalan yang dihadapi Prabowo beda dengan yang dihadapi Jokowi. Kan kita ada dalam ketegangan global hari ini. Ada Trump yang tertembak tuh Mm-mm. di Amerika, itu artinya ada Mm-mm. potensi ketegangan global lagi itu. Mm-mm. Ada Netanyahu yang takut untuk Mm-mm. ke Amerika akhirnya karena harus turun di Eropa, kawannya mesti pasang tambah after dia bisa ditangkap di situ karena ada keputusan Mahkamah Internasional untuk menangkap menangkap Netanyahu. Jadi memang ada ketegangan global. Karena itu Prabowo memakai sinyal supaya Indonesia fokus, atau kepemimpinan Presiden Prabowo nanti fokus pada soal pertahanan, bukan pada infrastruktur. Kan itu masuk akal sebetulnya. Tetapi tentu agen-agen Jokowi yang bermukim di Gerindra itu mulai resah, jangan-jangan ini akan dipelintir. Bukan dipelintir, memang itu maksud dari Prabowo, yaitu supaya efisiensi. Karena APBN adalah batas dari ambisi kekuasaan. Karena APBN terbatas, waktu mesti dipilih kan prioritasnya apa tuh? Ya Prabowo ambil prioritas pertahanan, bukan infrastruktur. Jadi masuk akal kalau kita terangkan bahwa memang pada akhirnya kebijakan Prabowo harus berbeda dengan Jokowi. Kan lingkungan internasional berubah tuh. Kawasan-kawasan strategis di dunia itu mengalami ketegangan, dan itu harus di address oleh Prabowo sebagai presiden baru. Apalagi kan kemarin kita bahas ada dua soal ya. Kalau toh Pak Prabowo selalu menyatakan bahwa dia akan melanjutkan pembangunan era Pak Jokowi dan pemerintahnya itu merupakan kelanjutan dari pemerintahan Pak Jokowi, tapi tentu saja kita kemarin bahas ada dua hal yang memaksa Pak Prabowo harus mengambil langkah-langkah yang berbeda. Satu, batas dari APBN. Yang kedua, tentu saja soal geopolitik global. Belum lagi kalau ditambah yang ketiga, saya kira latar belakang Pak Prabowo yang sebagai seorang militer jelas berbeda kan gitu. Pasti itu Prabowo tahu apa yang harus dia lakukan supaya dia punya legitimasi di tingkat internasional. Mhm. Jokowi nggak penting, dia nggak perlukan legitimasi itu ya. Jokowi ngumpet melulu kalau ada konferensi internasional kan. Hmm. Tetapi Prabowo ingin memperlihatkan postur baru dari kabinet dia, yaitu tune in dengan global issue, global security itu terutama. Jadi memang masuk akal kalau, kan nggak mungkin Pak Prabowo pergi ke luar negeri lalu pamerkan IKN kan. Mhm. Sementara orang menganggap bahwa Indonesia ini proksi siapa di era ini. Kan Hmm. tetap pemimpin dunia itu mau tahu arah ekonomi Indonesia kemana, arah acuan politiknya kemana tuh. Jadi sebetulnya itu hal yang lumrah aja tuh. Bahwa Prabowo pasti akan berselisih dengan kebijakan Jokowi. Bukan berselisih secara personal, Hmm. berselisih secara kebijakan. Kan memang itu yang terjadi kan. Hmm. Mungkin Prabowo itu mengiyakan semua hal, lalu dia lupa apa yang dia janjikan, yaitu ketahanan nasional dan ketahanan pangan. Kan hanya itu, dua soal itu yang memang dari awal diinginkan Prabowo. Nah, apa ketahanan nasional dan ketahanan pangan itu bisa dibiayai oleh APBN yang makin lama makin defisit? Kan nggak mungkin. Jadi dia mesti memilih bahwa ada hal yang mesti dia tinggalkan, bukan dia telantarkan, dia tinggalkan, yaitu proyek-proyek Jokowi yang boros anggaran. Kan dasarnya itu. Jadi sekali lagi sebagai
seorang yang masih berpikir militeristik, bukan militeristik sebenarnya, military efisiensi, dia akan hitung mana yang lebih strategis untuk memungkinkan Prabowo diingat di Indonesia sekaligus diingat di dunia, atau paling nggak diingat di Asia Asia Tenggara atau Asia umumnya. Kan Prabowo tetap ingin supaya nama dia itu disejajarkan atau melampaui Mahathir Muhammad. Bukan Mahathir Muhammad, Anwar Anwar Ibrahim. Ibrahim. Mhm. Sekarang kan Asia itu dimungkinkan untuk diingat secara historis karena ada Anwar Ibrahim. Nah, Prabowo tentu ingin agar supaya dia juga masuk di dalam tokoh-tokoh besar Asia yang memungkinkan Indonesia dihitung dalam pergaulan global. Itu saya kira tuh. Nah, pernah Jokowi gagal untuk menjadikan Indonesia punya high profile di dalam global politics. Ya, oke. Nah, ini rupanya yang tentu saja membuat khawatir ya Pak dari para pendukung-pendukung dari Pak Jokowi gitu ketika dia melihat kenapa kemudian Pak Jokowi menyampaikan Pak Prabowo menyampaikan pernyataan itu dan kemudian publik dan para pengamat juga menangkapnya secara berbeda begitu. Ya buat apa pengamat-pengamat itu seolah-olah Prabowo tidak akan melakukan hal yang dia ucapkan di depan Taruna. Dia cuma pidato itu, tapi dia akan tetap jalankan infrastruktur yang adalah basis kebijakan Jokowi. Ya ada gunanya dong Prabowo pidato di situ. Karena pidato Prabowo itu strategis di depan Taruna yang menginginkan ada kepastian masa depan, arah dari bangsa ini. Prabowo ucapan itu. Arah politik dia itu adalah peduli pada global security. Bukan karena Indonesia bagian dari persoalan dunia, tapi Indonesia terjepit akhir ini nggak jelas mau arah Cina atau arah Amerika karena Pak Jokowi tidak pernah memberitahu apa ide dia tentang politik global Indonesia. Nah, Prabowo mau isi itu, jadi ada kurikulum yang tidak bisa diisi oleh Jokowi maka diisi oleh Prabowo. Jadi apapun mau dibantai memang itu intinya kan. Jadi ngapain sih ini komentator-komentator atau juru bicara yang berupaya untuk meluruskan keterangan Prabowo. Jelas keterangan Prabowo adalah pastikan bahwa kita memerlukan infrastruktur pertahanan dan bukan infrastruktur IKN. Kan dari awal itu bukan infrastruktur apa namanya itu jalan layang dan kereta cepat. Kalau semua itu diucapkan dengan verbatim yang kuat oleh Prabowo, kok apa yang mau dibantah di situ kan? Ya itu soalnya. Jadi kegelisahan mereka bahwa Prabowo akan berselisih dengan Jokowi, pasti berselisih. Nggak ada caranya. Kecuali APBN itu tidak tak terbatas. Itu dasarnya itu aja. Ya, ya. Dan saya kira sebenarnya sejak awal itu kan bisa kita baca ketika Prabowo bersedia masuk menjadi anggota kabinetnya Pak Jokowi dan kemudian dia memilihnya sebagai Menteri Pertahanan. Kan dari situ saja kan kita sudah lihat bagaimana concernnya Pak Prabowo tentang bangsa ini kan begitu. Nah, itu juga yang menentukan bahwa dari awal ide Prabowo untuk menghidupkan nama Indonesia di luar negeri adalah melalui pertahanan, melalui global security. Dan Prabowo tuh khatam di situ. Dia udah pidato dari awal waktu bersaing dengan Prabowo, dengan Jokowi dari periode pertama bicara tentang ghost flight itu kan tentang apa namanya bahaya kalau Indonesia tidak mengukur kemampuan global dia tuh dan kemampuan Indonesia akhirnya mesti ditata ulang karena diabaikan oleh Pak Jokowi kan selama 9 tahun walaupun dengan cara sopan santun. Jadi kelihatannya memang ide di kepala Pak Prabowo itu bukan IKN tetapi ketahanan pangan, termasuk ketahanan gizi tentu saja dan ketahanan nasional supaya bisa jadi player internasional tuh. Jadi kelihatan bahwa orang-orang yang ingin meluruskan itu juga nggak ngerti bahwa dari awal Prabowo memang menginginkan soal pertahanan kan itu udah jadi pertahanan bukan Menteri Pariwisata. Ya, ya, ya. Nah, kalau sudah seperti itu kan harusnya memang mereka sejak awal sadari ya itu pasti akan terjadi perbedaan apalagi karena kemarin kita singgung ada dua faktor yang akan mendorong itu. Satu tadi geopolitik global, kedua keterbatasan anggaran. Jadi mau tidak mau itu akan terjadi. Artinya Prabowo akan didikte oleh perubahan suasana, perubahan keadaan, perubahan momentum. Dia memang berjanji untuk meneruskan proyek Jokowi. Tetapi kalau janji itu dia penuhi, maka yang bagian strategis, yang kontekstual dengan keadaan dunia sekarang itu terabaikan. Kan logikanya cuma begitu tuh. Jadi pasti Prabowo akan berselisih dalam soal kebijakan dengan Pak Jokowi itu. Nah masalahnya Jokowi mau terima apa enggak? Nah kalau Jokowi nggak terima, jadi mau ngapain? Itu artinya Jokowi ingin kita itu dijebakkan di dalam potensi perang tanpa persenjataan kan dasarnya itu aja.
Jadi sekali lagi kita mesti lihat bahwa kebijakan itu ada yang disebut rolling plan itu. Jadi kebijakan itu mengikuti isu yang sedang bertumbuh, bukan kebijakan yang sudah difikskan dari awal. Kan nggak mungkin Pak Jokowi bilang, Pak Prabowo Anda harus ikut saya, walaupun pada akhirnya Prabowo iya kan akan ada keberlanjutan. Apa yang mau dilanjutkan? Melanjutkan hutang. Dan kalaupun hutang itu mau dilanjutkan ya untuk membiayai industri pertahanan, bukan untuk membiayai IKN kan. Jadi sekali lagi urgensi itu bagi Prabowo adalah anggaran dihemat supaya kita punya sisi pertahanan. Dan demi itu maka beberapa rencana strategis Presiden Jokowi harus dia batalkan atau paling nggak dia tunda puluhan tahun ke depan. Ini soal anggaran yang mesti tersedia 800 triliun, nah mungkin sekarang udah 1.200 triliun kepulauan Prabowo tuh. Kalau 1.200 triliun itu artinya diperlukan satu pemikiran baru untuk mengefisienkan anggaran tuh, karena bolong anggaran ini kalau kita minta utang lagi tuh maka bunganya makin tinggi tuh, karena dunia tahu Indonesia butuh, karena itu uh, interestnya itu bunga itu akan ditinggikan. Jadi kelihatannya justru karena ada ketegangan global minggu-minggu ini makin relevan prinsip Prabowo untuk menunda dulu IKN yang boros itu. Ya, ini saya kira penting nih ya dipahami oleh para pendukung Pak Jokowi, nggak usah baper, karena ini yang disebutnya namanya paradigm ya, Bung, paradigma yang berbeda, ya ini konsekuensinya begitu ya. Iya itu Pak, ya itu paradigma yang shifting the paradigm, paradigmanya pindah itu dari soal IKN yang sekedar pameran pada soal yang lebih serius, itu tantangan security global. Yes. Oke, jadi saya kira dengan situasi kita ke depan nggak perlu terkejut lagi kalau kemudian Pak Prabowo memberikan pernyataan-pernyataan yang sudah semakin menjauh dari Pak Jokowi. Jangan baper sekali lagi bahwa itu bukan persoalan dia kemudian mengkhianati Pak Jokowi, bukan persoalan. Kan ini yang tentu yang mereka pikirkan, loh kok tiba-tiba belum jadi dilantik udah mulai berkhianat terhadap Pak Jokowi lagi. Dan kalaupun ada pengkhianatan, lebih baik berkhianat pada Jokowi daripada berkhianat pada bangsa tuh, karena itu intinya kan. Kan berkhianat pada Jokowi itu bukan soal politis, tapi berkhianat pada bangsa dengan mengabaikan pertahanan, itu berkhianat pada konstitusi. Kan prinsip konstitusi kita mengatakan lindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan itu juga diucapkan Prabowo kok. Jadi melindungi setiap jengkal tumpah darah Indonesia itu artinya menghemat anggaran yang sekedar dipamer-pamerkan untuk kepentingan kekuasaan Pak Jokowi, kan itu dasarnya kan. Apakah IKN itu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia? Nggak ada urusannya di situ tuh, itu kepentingan bisnis doang. Ya. Dan saya kira ini penting kita ingatkan kembali, bukunya masih ada, bukunya Pak Prabowo yang dulu kita sering juga bicarakan soal paradok Indonesia itu ya, Bung Rocky ya. Kelihatannya itu tuh, jadi akhirnya Prabowo ingat lagi apa yang dia tulis, paradoks Indonesia tuh, yang hutangnya banyak tapi pertahanannya lemah, yang kekayaannya berlimpah tapi dirampok tuh, kan itu kan yang disebut oleh Prabowo bocor karena itu semua. Jadi Prabowo memulihkan kembali ingatan kita bahwa dia memang pernah berjanji untuk memakmurkan Indonesia dengan mengurangi hutang luar negeri. Dia pernah berjanji untuk melindungi segenap tumpah darah Indonesia, dan dia buktikan itu dengan menjadi Menteri Pertahanan kan. Itu sinyalnya jelas lah, grammarnya jelas. Yes, jadi nggak perlulah dilurus-luruskan kemudian atau disalah-salahkan atau disebut bahwa membentur-benturkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Tanpa dibenturkan pun pasti itu akan terjadi. Ya itu intinya itu nggak dibenturkan, memang panggilan sejarahnya begitu. Yang masalah kenapa Pak Jokowi tidak tegur mereka yang berupaya untuk menyelamatkan muka Jokowi. Kan Pak Jokowi bisa bilang, iya saya dulu ingin supaya Prabowo meneruskan proyek saya, tetapi saya tahu bahwa momentum berubah, tuntutan global berubah, maka silahkan Pak Prabowo tentukan sendiri prioritasnya. Kan ini soal prioritas. Jadi sekali lagi prioritas Prabowo bukan pada IKN, itu aja yang mesti diingat tuh. Yes. Oke. Baik, makasih Bung Rocky ya. Kita nolkan. Yes.